Shalom teman-teman, kembali lagi bersama kita kemarin Wedi dalam konten kita yang bernama Podcast Kompa. Nah, sekarang kita ada kedatangan bintang tamu nih teman-teman, yang mungkin banyak teman-teman yang tahu dan nggak asing sama ini orang gitu ya. Soalnya udah terkenal di mana-mana, terutama di Klaten kan ya. Kita ada Mas Angger ya. Iya, iya. Apa kabar Mas Angger? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah apa puji Tuhan nih Mas? Alhamdulillah puji Tuhan. Alhamdulillah Ben puji Roto. Tuhan baik. Nah, Mas Anggar kesibukannya sekarang apa Mas? Kalau dibilang sekarang itu ngapain ya? Serabutan lah, bahasa kerennya multi talent. Wah, multi talent. Ngapain aja itu? Ya kadang bangun tidur, tidur lagi. Eh, Membantu program pemerintah sebenarnya Wis, untuk mengurangi dampak virus. corona biar nggak menyebarkan. Jadi banyakin rebahan di rumah. Banyakin rebahan. Nah, Mas Anggar kok ngangkat pembicaraan tentang corona itu, menurut Mas Anggar corona itu seperti apa? Waduh, abot iki. Ayo. Guru-guru gue sabut iki. Abot, ayo. Soalnya kan pandangan banyak orang kan beda-beda Mas. Jadi, Ya, menurut Mas Anggar sendiri corona itu gimana? ya sebenarnya pandemi ada sisi positif dan sisi negatifnya. Ya. Dari sisi positifnya kan kita lebih dekat sama keluarga satu. Kita lebih mengenal lingkungan sekitar yang biasanya di jalanan ramai, polusi di mana-mana, sekarang agak berkurang. Pabrik-pabrik pengurangan produksi, pengurangan jam kerja juga sedikit mengurangi polusi udara juga secara positif. Secara negatifnya ya banyak ekonomi yang teman-teman Amburadul. ya yang turun, yang biasa dapat dari beberapa lini atau satu lini yang sebagai utama sekarang udah agak goyang, kayak mungkin itu. Kalau Mas Anggar sendiri ngerasain corona itu gimana? Pandemi virus. Kalau ngerasain ya enggak lah mas, Nggak kan saya ngerasain? enggak kena corona. Maksudnya merasakan dampaknya itu loh, dampaknya biasanya sing traveling kan, aku tahu lihat postingan Mas Angger suka traveling kemana-mana, suka foto-foto kan keren-keren tuh itu. Ya dampaknya cuman itu, kita mau pergi ke luar kota juga jadi was-was, mau kemana-mana juga jadi was-was. Lebih menjaga diri dulu, Jaga diri, menahan menahan diri dulu. menahan diri. Biasanya nggak ditahan mas dirinya. Oh, itu itu Biasanya rahasia was-was lah. umum. Ya biasanya gini, kalau sebelum corona kan satu kegiatan banyak dari teman-teman komunitas jam 5 atau komunitas lain pasti sering ngadain kegiatan. Terus kalau mau pergi kemana tinggal pergi, mau kemana, mau ngumpul sama teman tinggal ngumpul. Sekarang wah kosek lah, Pikir-pikir. pikir-pikir dulu. Saya jane gitu juga mas. Jane yang tak pikirin itu nggak mikir mau kemananya. Orang duit mas. Jadi kalau menurut saya sih itu dampaknya begitu besar sampai krisis keuangan. Nggak curhat ya ini teman-teman, tapi Curcal. fakta. Kok kalau ngangkat jamu 5 mas? Mas Angger di jamu 5 itu sebagai apa sih? Sebenarnya sama teman-teman yang lain juga sama. Kita semua anggota kan di sini bentuknya jaringan. Jaringan. Tidak ada ketua, tidak ada apa. Sistemnya kayak FKUB kebersamaan. Siapa yang bisa, siapa yang mau. Itu aja sih. Gitu. Biasanya jam 5 itu bentuknya kayak gimana sih mas? Kan mesti banyak teman-teman yang belum tergabung dalam jam 5 atau cuma tahu namanya atau jam 5. Jam 5 itu apa sih gitu loh mas? Jamu 5 itu sebenarnya panjangnya jaringan muda lintas iman yang didirikan di sebenarnya di Tawangmangu, tapi kan kita teman-teman dari Klaten juga. Awalnya tahun 2017, sekitar September 16-17, kita camp di Tawangmangu dari beberapa komunitas, dari Ibnu, yang Muslim Ibnu, ada Fatayat, ada IPPNU, sorry serak. Dari yang Katolik ada Pemuda Katolik, ada OMK, dari GKJ juga sebenarnya kemarin ada KKT, KKB juga ada. Terus apa lagi ya? Oke mas. Jadi dari Hindu juga ada. Kita kemarin juga ada teman-teman dari eh, teman-teman Hindu, teman Muslim, Katolik, yang mungkin belum kita sentuh itu Buddha agak
karena minoritas banget kalau di Klaten Minoritas nanti banget. dikit aja ya. Udah. Terus iya itu awalnya di sana. Sebelumnya itu bikin camp sebenarnya simple. Ada beberapa teman-teman saya, Gusmar, terus teman-teman yang lain ada banyak. Itu wedangan biasa. Wah, kita ini Ngangkring gitu. Iya. Wah, kita ini nggak kegiatan apik iki Mas. Itu Gusmar gitu. Terus disambut sama teman-teman lain. Itu awal Agustus. Terus nggak usah terlalu banyak mikir, langsung diproses. September kita jalan, kita ngumumin ke teman-teman, ada yang bantu. Yaudah nanti villanya pakai punya saya. Itu kan villa punya apa namanya dari umat GKI. Terus nanti ini pakai punya saya, ini pakai punya saya. Jadi ngalir aja dari simpel. Di sana pas setelah camp, kalau nggak diterusin kegiatannya juga sayang, nggak dilanjutin dengan progresnya juga sayang. Jadi dikumpulin, kita membuat keputusan bareng kalau dibentuknya jam 5 di situ. Wis, keren. Dari wedangan jadi sangar gitu. Acara yang kalau aku pernah denger itu acarane nggak cuman kayak ibadah-ibadah biasa gitu kan Mas. Jadi sebenarnya itu kan karena banyak agama yang tergabung di situ. Nah, itu terus kalau kumpul, kalau bikin acara itu ngapain Mas biasanya? Macam-macam. Yang udah terjadi aja, yang pernah terlaksana gitu. Kalau simpelnya ya kadang kita ke CFD, kita kampanye kegiatan positif. Terus biar nularin ke teman-teman yang lain. Itu biar gimana sih perbedaan di antara kita, harus dijaga, harus sama-sama baik gitulah. Di CFD kita sempat kita bikin grup musik juga, kita bikin paduan suara. Kalau dipikir-pikir banyak sebenarnya, tapi cuman iseng kita dadakan aja, kita mau bikin ini, kita bikin ini. Tapi biasanya dari hal iseng, hal yang nggak dipikirkan itu, yang dadakan itu tadi malah jadi hal yang terlalu banyak rencana nggak jadi. Iya, sering Mas aku juga gitu. Sering dikatain PHP, padahal kan emang ada acara beneran. Udah ngajak kemana, tapi tahu-tahu kok nggak jadi, terus dibilang alah wacana tok gitu. Sedih aku. Mas Angger mesti pengalaman banget soal kayak gitu juga. Pengalamannya kan udah banyak banget. Iya, enggak sama aja. Di samping itu kayak Mas Angger kan punya kesibukan lain yang di luar komunitas Jamu 5. Selain itu Mas Angger punya komunitas apa lagi? Kebetulan kalau di Katolik saya sebagai sekretaris Pemuda Katolik Klaten. Wah, Klaten ya, enggak cuman iya. gitu. Klaten. Apa ya? Waduh. Kemarin dimasukin sama Gus Ces sih. Kemarin sempat ada obrolan sama Gus Ces masuk ke pengurusan FKUB kebersamaan tentang kepemudaan. Wah, itu juga megangnya langsung seklaten, enggak satu wilayah misal di GKJ Wedi itu langsung seklaten itu. Wah, banyak banget mesti kesibukannya. Wah, nek selau wae. nek selau nek ra selau jen piye Mas ngoten niku? Nyela-nyelani berarti. Nyela-nyelani. Kalau dari pekerjaan sendiri Mas Angger itu ngapain sekarang? Kalau sekarang ke IT sih sebenarnya. Ke IT. Kalau saya desainer. Buat desainer. Sama teman bikin tim, saya ya bikin web, bikin sistemnya, bikin macam-macam. Terus ya kalau sampingannya ya jualan gitu. Jualan apa nih? Ya kadang kaos. Sebenarnya simpel sih, cuman dampak pandemi ini kan banyak yang di rumah, mau kemana-mana juga mikir. Jadi kita ngambil tengahnya, membantu orang-orang biar nggak usah kesana kesini tuh, biar belanja ke di kita. Tapi itu loh Mas, kalau saya amati ya, angka kematian kan tinggi. Nah, tapi di balik angka kematian yang tinggi juga, angka kelahiran juga banyak. Wah itu, menurut Mas Angger wah itu sebenarnya juga
Wah, kalau tanya ke saya juga keliru ya. Wah, Itu tanya kalau udah yang udah nikah aja. yang udah nikah. Jadi kalau di rumah, sering-sering di rumah, kalau malam dingin Itu ngapain? ngapain gitu. Main catur juga bisa. Kan nggak tahu aku juga. Itu aku sendiri kaget. Bayangin angka kematian bisa sampai ratusan bahkan ribuan. Angka kelahiran sekali nih lahir juga wah nyusul angka kematian itu Mas. Jadi Iya. imbang gitu. Yang ibaratnya reinkarnasi gitu lah aku bayang gini. Kan keren gitu. Di samping pandemi kan juga ini apa namanya? Angka kematian juga banyak itu di DPD. DPD. Nah, karena emang isunya lebih tinggi ke pandemi ini ya, jadi yang lebih terangkat pandemi ini. Kalau dibilang kalau DPD angka kematiannya juga tinggi kali ini. Tapi kalau Klaten tuh angka status di Klaten tuh kayak gimana? Kalau statusnya di Klaten itu seperti apa ya, cuman kita sering lihat di media aja kadang kan dari Humas Kabupaten Klaten atau gugus tugasnya Kabupaten Klaten kan sering apa namanya, setiap hari posting kan, setiap hari posting, kita cuman baca, wah semakin tinggi semakin, ya mudah-mudahan secepatnya segera membaik. Sekarang membaik. Tak pikir udah membaik Mas. Semoga. Kalau dari Jamu 5 sendiri sekarang ini menyikapi tentang pandemi itu gimana? Kalau Jam 5 sendiri kan kemarin teman-teman ya juga prihatin sama orang-orang sekitar yang masih bekerja di luar rumah, terus banyak yang terkena dampaknya perekonomiannya atau apapun itu. Kita kemarin setiap hari Jumat kita bikin aksi sebenarnya. Itu juga dadakan awalnya, ayo bikin aksi buat teman-teman yang masih berkegiatan di luar rumah. Nah, kita bagi masker, kita bagi takjil. Kebetulan kemarin sempat pas waktu puasa, jadi kita baginya sore sekalian kita bagi takjil, kita bagi menu buka puasa, bagi-bagi masker setiap Jumat kemarin. Nah itu kan apa ya, kondisi perekonomian kan lagi ngedown banget. Ya. Terus Jam 5 bisa melakukan gerakan seperti itu gimana Mas caranya? Ya kalau ini sebenarnya nggak usah dibikin serius sebenarnya. Oh, Kalau dibikin simpelnya kan dari teman-teman semua kan pasti ada yang terdampak dan tidak terdampak. oh ya. Ya kalau apa namanya, kalau bilang yang tidak terdampak sebenarnya juga terdampak sih, dari segi tergantung dari segi mana dulu. Tapi kan ada teman-teman yang mungkin berkecukupan bisa membantu yang lain, terus ada yang tergerak. Sebenarnya juga kita juga nggak harus berkecukupan dulu untuk membantu orang lain. Apapun yang bisa kita bantu lewat manapun kan kita bisa. Jadi kita kemarin bikin dapur umum, kita bikin ini, kebetulan tidak ada yang terencana. Kemarin aku urun beras Mas, aku urun esnya, aku urun apa, banyak dari situ. Terus ada, ya udah nanti yang masak aku atau gimana. Kan kemarin teman-teman gitu, tahu-tahu udah muncul sendiri. Kita cuman ngelempar bola sama teman-teman sebenarnya. Kita mau bikin aksi seperti ini nih. Enaknya digimanain lah. Gimana? Enaknya piye. Ya itu terus satu persatu muncul, ada yang mau bantu ini, ada yang mau bantu itu aja sih, simpelnya seperti itu. Itu sampai sekarang masih juga aksi itu? Kebetulan Jumat kemarin nggak ada, Jumat sebelumnya masih, karena emang Jumat kemarin itu teman-teman mungkin repot ya, capek atau gimana, ada kegiatan lain juga banyak, udah mulainya normal, jadi udah semoga lebih baik keadaannya. Jadi teman-teman udah banyak yang mulai kerja atau apapun, jadi udah mulai sibuk. Tapi gini Mas, kalau melakukan aksi seperti itu otomatis kita kan keluar, kita turun ke jalan. Iya. Nah, sedangkan dari pihak pemerintahan melarang itu, melakukan aksi kan, kayak gerombolan, terus ada keramaian gitu kan nggak boleh. Soalnya kemarin juga aku mau bikin acara gitu kan, tanya sama beberapa tokoh yang
tahu tentang keamanan gitu, dibilangin jangan dulu Ya. daripada nanti. Kalau itu kan event, kalau kita kan tetap menerapkan social distancing, kita pakai masker kan sama toh. Kita kan nggak gerombol. Kalau nyebar kan kita satu dua orang kita nyebar ke sana. Ada kita ngelewatin pemulung kita kasih, kita ngelewatin tukang becak kita kasih, terus kita masak juga nggak mungkin tuh dempel-dempelan apa rebutan sotel ya enggak tuh. Nah itu kan pasti ada jarak juga. Terus kita tetap pakai anjuran protokol dari pemerintah juga sih. Tak kira aku mikir itu Nggak gerombol. kan aksi gitu. Aku mikirnya kan wah mesti keramaian gitu, terus ngapain gitu, bagi-bagi. Misal kayak di biasanya kan sebenarnya pengen sih nimbrung gitu, cuman gimana ya, aku mewakili hati dari teman-teman itu kadang takut mas. Maksudnya takut itu aku belum tahu jam 5 itu kayak gimana. Nek meh mlebu engko neng kono piye, engko ndelane nek umpamane mung dinengke atau obrolannya nggak nyambung atau gimana gitu kan. Dari teman-teman kan masih banyak yang kayak gitu. Nah dari jam 5 sendiri gimana sih mas ben iso ngerangkul teman-teman ayo melu kabeh gitu? Ya kalau mau ikut aja, kita nggak pernah bedain kok kamu dari latar belakang apa, kamu dari agama apa. Kita kan boleh toh nanya agama ke orang lah. Iya. Tapi kan orangnya juga boleh kalau nggak menjawab. Iya. Lah simpelnya kan itu. Jadi kita nggak ada unsur paksaan apapun itu, kita nggak ada unsur mengharuskan orang. Siapa yang mau, siapa yang ayo, kita welcome aja. Kalau takut nggak ada yang kenal, iya kan awalnya juga nggak kenal. Saya sendiri juga sama teman-teman yang lain awalnya juga nggak kenal. Iya. Takut gimana itu normal manusia kan. Kalau ketemu orang baru, wah orangnya gimana ya, nih gimana. Tapi juga nggak ada masalah sih. Kalau udah kenal biasanya Ya apa metu cek kebun binatang suka gembira loko ngantek metu kabeh. Nah itu Kadang kan nek urung misui wong kan berarti urung akrab. urung konco kental. Ya sama aku misui wong ning dalan, waduh. Diantem ya Mas. Nek konco kan misui piye-piye ora apa-apa. Berarti aku wis akrab berarti. Kan udah tahu konteksnya. Iya. Gojek sama serius. Betul. Gitu. Kalau di jalanan biasanya muni-muni itu kan karena entah motong jalan, entah belok sembarangan, rating kiri belok kanan. Kemarin mas habis ngalami gitu, asane ngiri, meh tak salib, meh tak ngeneng. Sejauhnya ya saya keren mah. Umpamane ora wis tak antemi ya. Alhamdulillah. Terus jane kalau dari aku ya mas sebenarnya pengen kayak dengar juga dari teman-teman itu punya beberapa ide buat jam 5. Entah pengen bikin event apa, pengen bikin acara apa, bentuknya kayak gimana. Nah tapi buat mencurahkan itu kan kadang bingung. Kayak dari Mas Angger tadi kan tentang obrolan santai dari wedangan gitu, bisa jadi obrolan yang ngangkat gitu. Nah cara menyalurkan aspirasi teman-teman yang masih belum akrab tadi, kalau biar itu sih sampai ya tinggal ngomong aja. Kalau teman-teman langsung, Mas kita ada ide nih, Mbak kita ada ide nih, kita mau bikin ini, atau ayo kita bikin ini nih, konsepnya seperti ini, ya nggak apa-apa, kita welcome aja. Kita nunggu waktu yang pas, kita mau bikin bareng-bareng, ayo kapan. Simpelnya itu. Kalau banyak, wah besok tahun depan bikin ini Mas, bikin ini gue lebu tahun depan wis lali Mas. Biasanya tapi itu gitu. loh mas, kadang kan karena belum akrab terus meh ngelurui wae kadang canggung gitu loh. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya sebenarnya. Enggak apa-apa sebenarnya, enggak apa-apa. Aku dulu sama Mas Angger kan yo alah sepele banget ya mas. Aku sebenarnya tahu Mas Angger kan udah lama, udah ya lumayan lah, udah berapa tahun udah lupa. Terus ketemu berani ngobrol akrab sama Mas Angger kan baru yang di camp itu. Ya sebelumnya kan aku mau pupuk bawang mas, aku Padahal Mas.
Oh biasanya dilihat ning kelek wong Mas. Terus baru kita Mas Angger ngobrol jebul ya podo rangkaian. Ilmu ada, cuman nggak pede sama akhlak. Kadang kalau Mas dong keceplosan, wah ngomongku barengan ya kadang nggak kekontrol. Cuman kalau di depan kamera kan kita harus menjaga biar teman-teman yang lain nggak mengikuti kita. Iya. Komen ku nek aku yang keceplosan apa terus Disinsar. tolong. Terus rencana terdekat dari Jamu 5 sendiri apa Mas? Kalau ini kan kemarin masih meneruskan kita bikin aksi setiap Jumat. Mungkin kalau ke depannya kita belum ada lagi yang lebih serius. Tapi biasanya untuk di akhir tahun pasti ada kan hari toleransi internasional, kita mau bikin apa atau apa. Tapi biasanya kita bikin selalu dadakan. Dadakan mesti ya? Iya, kalau banyak rencana pasti nggak jadi. Bubar. Nggak jadi. Terus nek mungkin teman-teman yang lihat ini kan pengen ikut aksi yang tiap hari Jumat itu. Iya. Nah itu ben bisa gabung ke Jamu 5 itu gimana Mas? Kalau dari GKJ Wedi kan biasanya yang ikut kadang ada Bagas, Mas ada Bagas. Shanley juga. Bisa ada. hubungi mereka aja. Aku mau pengen melu, kenal sama teman-teman yang lain, bisa kan? Dari GKJ Wedi ada Mas Bagas sama Mas Henly. Kalau misalnya ada teman-teman yang dari luar GKJ Wedi pengen, kan Jamu 5 kan nggak cuman Kristen toh, nggak cuman Katolik. Nah mungkin dari teman-teman Muslim atau teman-teman Hindu, Buddha pengen gabung, gimana caranya Mas? Ya tinggal bilang aja. Kalau emang kemarin juga ada, belum lama waktu kita bikin paduan suara contohnya ada satu teman cewek, dia Muslim, dia dulu kuliah di Semarang, lama di Semarang, 4 tahun di Semarang, habis kuliah balik ke Klaten, pengen punya kegiatan, pengen ikut andil. Dia pertama DMIG sih sebenarnya, DMIG aku pengen ikut. Terus apa namanya, besok ada kegiatan apa, kita kirimin, dia datang juga. Udah bisa membayar sendiri. Itu IG Jamu 5? Ada IG-nya? ada. Oh, nanti bisa dikasih di bawah ini ya. Oh, dicantumkan ya nanti. Nanti buat masih editor. Ya, yang tukang edit biar ada kerjaan. Nanti kalau enggak ya ada nomor di bawah ini juga. Nomornya Mas Angger. Nomor Mas Angger apa nomor Dewan? Nomor ya nanti dilihat aja dulu. Nomor Mas Angger nanti banyak yang deketin. Iya. Waduh. Aduh, Rano Mas. Rano. Ya, status jomblo. Lajang jomblo. Semoga nanti kalau dicantumin nomornya. Aduh. Padahal nomor saya dicantumin di mana-mana sebenarnya. Belum lama kemarin aksi kita kan yang setiap Jumat juga ada yang liput, masuk koran juga, terus ada media elektronik juga. Nomor saya yang dicantumkan. Tapi ada yang WA nggak ada. Mungkin karena nomor saya, kalau nomor orang lain wah pasti udah banyak itu. Mungkin karena nomor saya. Besok saya usul Mas ke Jamu 5 biar bikin plafon gitu gede. Mas Angger mencari apa? Waduh. jangan. Berarti kemungkinan acara yang agak gede bareng-bareng itu akhir tahun ya Mas? Ya semoga kalau emang pandemi ini udah berakhir, udah mulai keadaan membaik semuanya, ya kita secara pengennya bikin kegiatan apa yang bisa. Jadi teman-teman karena dadaan ya kita bisa belum menjanjikan itu gitu ya. Iya betul. Kalau Mas Angger sendiri apa ya, rasanya itu gimana sih selama berpelayanan? Ya berpelayanan di Jamu 5, berpelayanan di masyarakat, atau berpelayanan di gereja. Mas Angger sendiri itu gimana? Ya kalau saya perasaannya juga biasa aja sih Mas. Biasa aja. Senangnya kan ketemu orang-orang baru, ketemu banyak orang. Karena dari dulu kan kalau dibilang pegangan saya kan harta yang paling berharga selama hidup kan bukan uang, tapi kan relasi. Sama edw
nggak punya uang atau apa, pasti yang nolong kan teman-teman Iya. kita. Kalau kita ada kesusahan apa, yang nolong mah teman-teman kita, bahkan orang-orang baru yang kita kenal. Yang saudara bisa jadi teman, teman bisa jadi saudara. Iya. Hampir sama sih mas. Ya sama sih, kurang lebih sama aku gitu sih Kak. Iya. Rasanya gimana sih mas berpelayanan kayak gitu? Kayaknya kan candu banget Mas Anggar itu berpelayanan gitu loh. Soalnya kan udah sana sini, entah di gereja, entah di mana-mana. Kalau candu sih enggak ya, cuman saya itu senang kalau punya banyak teman. Itu berinteraksi sama orang banyak, jalan-jalan ke sini. Orang betah nih ngomong mas. Orang hutan. Iya. Berarti takut sendiri ya? Waduh. Tapi statusnya sendiri. Justru ya sendiri itu kan paling aman kan itu. Iya, itu dah. Padahal statusnya sendiri loh, tapi nggak mau sendiri. Mau ngajak teman-teman. Mas Anggar mungkin ada pesan buat teman-teman, entah tentang jam 5, entah tentang gereja, entah tentang atau apa itu. Mas Anggar mungkin. Ya untuk teman-teman yang masih beribadah di rumah, belum boleh beribadah di tempat ibadah, ya kita ikuti protokol anjuran pemerintah dulu, tetap streaming di rumah. Ya kalau yang bisa streaming, kalau yang nggak bisa ya nunut tangga nih. Kalau enggak ya dilakuin doa atau beribadah di rumah juga bisa. Untuk teman-teman yang ingin ikut atau ingin bergabung di kegiatan jam 5, nanti bisa DM di IG-nya di bawah ini. Biar nanti yang edit ada kerjaan. Terus untuk teman-teman semuanya tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, pokoknya jaga diri dulu. Jangan ikut-ikutan sama orang, karena emang beberapa hari ini saya lihat di jalan udah banyak yang nggak pakai masker atau apa. Pokoknya intinya balik ke diri teman-teman sendiri dulu, harus jaga sendiri biar kesadaran masing-masing dari teman-teman bisa hitungannya menyalakan kesadaran teman-teman di sekitar kita, gitu aja. Gitu. Jadi itu teman-teman obrolan singkat kami tentang yang ngalor ngidul kesana kesini. Ngalor ngidul nggak beraturan tadi, tapi kurang lebihnya aku juga dapat banyak pelajaran sih mas tentang obrolan kita tadi. Entah terutama yang di jam 5 kan, karena aku sendiri baru tahu gimana sih jam 5 bentuknya kayak gimana, tapi belum ikut aktif gitu loh. Semoga besok teman-teman yang lain juga banyak yang tertarik buat ikut gabung ke jam 5. Kita bikin acara bareng, kita seneng-seneng bareng, susah seneng bareng, nggak cuma seneng-seneng ya. Betul. Gitu. Kalau mau lebih kenal sebenarnya Islam itu ada IPPNU, ada IPNU, ada Fatayat. Itu apa sih? Ada Banser. Oh itu apa sih? Ayo ikut kita gabung. Iya. Kalau Hindu kan kebetulan ada sekolah tinggi universitas yang sekolah tinggi Hindu Dharma di Klaten, tepatnya di dekat GKJ Ketandan. Iya. Dekat gereja Katolik Ketandan juga. Itu kan satu-satunya di Jawa Tengah dan DIY. Kebetulan kan di Klaten. Kalau lebih mau mengenal teman-teman muda Hindu, bisa ke sana juga, main ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol. Di sana pasti ada teman kok, ada yang mes juga di sana. Asik. Aku pernah beberapa kali kan ngobrol juga sama teman-teman yang berbeda agama, berbeda keyakinan, dan itu ranon tak ya mas. Mungkin nanti teman-teman kalau pengen tahu, pengen belajar, kayak kita sama-sama belajar mengerti satu sama lain di jam 5 ini. Nanti teman-teman bisa DM ke IG yang udah tercantum itu tadi di bawah ini tuh. Itu ngeditnya baru kan. Nanti kita seneng-seneng bareng, susah seneng bareng, menjalin persatuan bareng. Dari hal kecil nanti kita bisa jadi hal besar, kita bisa merubah dunia biar jadi lebih baik. Gitu ya mas. Iya. Jadi sekian dulu obrolan kita teman-teman. Terima kasih yang sudah menyaksikan podcast kami.
Nantikan konten-konten kita selanjutnya dengan bintang-bintang tamu yang bisa nyeleneh, bisa lebih nyeleneh dari Mas Angger, bisa juga lebih serius gitu. Jadi nantikan teman-teman postingan kita, konten kita yang selanjutnya. Terima kasih, Tuhan berkati. See ya.